Pawon nasi. Pawon nasi. Oh, ini tadi ya, tadi sore ya, pembagian nasi tadi sore. Iya. Ya, setiap kali nonton video pawon nasi, ya, hati jadi tersentuh. Karena ternyata masih banyak orang-orang yang menderita. Terutama dalam suasana pandemi ini, ternyata masih banyak orang-orang yang dalam keadaan kesulitan. Mereka butuh. Iya. Ya, tadi ngomong-ngomong kita sapa dulu jemaat kita. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam renungan tengah minggu hari ini. Kami berharap kita semua sehat-sehat dan kita semua selalu semangat, terutama untuk belajar firman Tuhan. Nah, balik lagi ke soal pawon asih ini tadi ya, realita ini tadi. Memang benar, sekarang ini banyak orang yang secara ekonomi itu terdampak. Banyak orang yang di PHK, kehilangan pekerjaan. Banyak juga orang yang punya usaha, jualan atau apa, mereka harus menutup usahanya karena tidak jalan. Dan kalau juga lihat di sekitar kita, harga-harga apa-apa itu semakin mahal. Ya memang betul. Kalau kita melihat realita yang ada di sekitar kita, ternyata masih banyak orang-orang yang butuh kita tolong. Nah, kalau kita ngomong soal tolong menolong ini, maka pertanyaannya adalah, ini tugas siapa? Ya, memberikan pertolongan itu tugas siapa? Nah, tentu kita tidak bisa mengelak bahwa ini bukan tugas kita. Ya, ini tentu tugas kita semua. Ini adalah tugas gereja. Sebagai gereja tentu kita tidak boleh tinggal diam. Gereja itu harus memposisikan diri sebagai solusi. Nah, coba lihat Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus sendiri itu sangat concern. Dia sangat peduli dengan soal-soal kemanusiaan. Boleh dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu fokus on people. Dia fokus pada manusia. Baik itu kesehatan, bicara tentang kesehatan, maupun juga bicara tentang kebutuhan-kebutuhan manusia. Betul, Tuhan Yesus itu memberikan pola. Dia memberikan teladan bagaimana supaya kita ini dapat saling berbagi beban. Dalam Matius pasal 11 ayat 28. Matius pasal 11 ayat 28. Ya, di sana dikatakan bahwa Tuhan Yesus memanggil semua orang. Semua orang yang berbeban berat. Coba aku baca dulu. Coba ya. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepada. Jadi dia memanggil semua yang berbeban berat supaya datang kepadanya, supaya mereka diberikan kelegaan. Nah, jangan lupa kalau kita berbicara tentang hal itu, tentang topik itu, maka dalam Galatia pasal 6 ayat 2 itu ada ayat yang cocok sekali. Galatia pasal 6. Galatia pasal 6 ya. Ayat 2. Tolong dibacakan. Oke. Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya. Sangat relevan toh. Firman Tuhan itu sangat relevan dengan situasi saat ini. Dan tidak hanya relevan, firman Tuhan ini juga menjadi firman yang inspiratif untuk kita semua di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Bahwa kita sebagai gereja diingatkan untuk melakukan apa yang dapat kita lakukan untuk meringankan beban penderitaan sesama kita. Yang dapat kita lakukan apa? Bertolong-tolongan menanggung beban kita. Nah, tepat sekali. Dan seperti juga tadi kita sudah sepakat bahwa gereja itu harus menjadi bagian dari solusi. Nah, sekarang dalam rangka tanggap COVID-19 ini, apa yang sudah gereja kita ini lakukan? Ya, paling tidak ada dua hal yang sudah kita lakukan. Pertama, itu terkait dengan pemutusan rantai penularan COVID-19. Kita melakukan apa yang namanya social distancing. Ibadah-ibadah khususnya selama masa social distancing ini tidak kita lakukan di gereja,
tapi kita lakukan di Secara rumah-rumah online, ya, secara online. Ya, kita lakukan ini dengan patuh Ya. sampai saat ini, dan mungkin Sekolah untuk minggu ya, ada, untuk beberapa ya, wanita sekolah minggu juga ada, pemuda wanita. juga Ya, secara online ya, semua. semuanya dilakukan secara online. Nah, lalu yang kedua berkait dengan gerakan aksi sosial. Kalau kita berbicara tentang apa yang kita lakukan dalam kaitan dengan aksi sosial, setidaknya ada 3 hal Ada yang 3 kita ya, lakukan. jangan aksi sosial ini ada Ya, 3. ada 3 hal. Yang pertama, gerakan pawon asih. Ya tadi. Ya, gerakan pawon asih ini adalah membagi makan siang. Ya, kalau sekarang ini karena dalam bulan puasa, kita tidak lakukan siang, tidak membagi makan siang, tetapi kita sore ya, supaya nanti pasti buka puasa. Nah, gerakan pawon asih ini ya sebenarnya tidak hanya pada masa Covid ini saja, tetapi sebelumnya juga sudah kita lakukan. Terus apalagi yang kedua? Nah, yang kedua itu paket sembako. Paket sembako, majelis jemaat berinisiatif karena melihat bahwa ini loh, jemaat-jemaat kita juga banyak yang terdampak. Mereka juga mengalami kesulitan, beban ya sebagai dampak dari COVID-19 ini. Lalu majelis mencoba untuk melakukan aksi sembako. Majelis membagikan tidak hanya untuk jemaat di induk, tetapi juga jemaat-jemaat di cabang-cabang, jemaat-jemaat di pos, dan tidak hanya majelis. Ya, kita bersyukur karena komisi-komisi juga melakukan ya, komisi wanita, komisi wanita, komisi perempuan, komisi diakoni sosial. Nah, bagusnya lagi ada koordinasi yang baik. Ya, sehingga ketika ada koordinasi yang baik, maka program aksi sembako ini akan menjadi program yang berkelanjutan. Sehingga jemaat yang menerima pun ya akan berkelanjutan menerima ini. Ini sangat baik sekali. Kalau seperti itu tuh jadi ingat ya kehidupan jemaat yang mula-mula, jemaat perdana. Sama, mereka juga beribadah di rumah-rumah, mereka berkumpul, bersekutu, mereka juga punya beban yang sama untuk mereka itu saling support, saling bantu, bersatu menghadapi tantangan. Kalau lihat seperti itu tuh memang kita ini rasanya terharu ya. Karena sekarang ini hampir semua elemen gereja, elemen masyarakat, itu semuanya bergerak untuk berdampak. Terus yang ketiga apa? Nah, yang ketiga ini adalah program recovery. Nah, ini penting. Nah, program recovery ini penting. Ya, kita optimis bahwa nanti bulan Juli ya, kehidupan ini akan berangsur-angsur pulih. Ya, maka harus ada program yang mensupport proses pemulihan dan percepatan kesejahteraan. Kira-kira aku tahu. Untuk support dan percepatan, tadi, maka gereja itu harus bisa menjadikan dirinya itu lumbung ketahanan pangan jemaat. Lumbung ketahanan pangan jemaat. Ketahanan pangan LKPJ ya, lumbung ketahanan pangan jemaat. Jadi sistemnya take and give. Ya, saat ini banyak loh gereja-gereja sudah melakukan hal ini. Nah, jadi gereja itu punya semacam food bank gitu. Food bank ya. Nah, kita nggak usah banyak-banyak lah food banknya ya. Cukup 4 hal yang paling mendasar aja. Misalnya dia itu beras, mie, minyak goreng, telur, seperti kita itu. kumpulkan. Ya, kalau jemaat yang terbeban, mereka boleh bawa, mereka boleh kumpulkan. Kan nanti kita optimis bulan Juli sudah bisa ibadah. Amin, ya, amin, kan? amin. Jadi bisa bawa saat itu, mereka bisa bawa. Dan siapa saja yang membutuhkan, mereka juga boleh ambil. Jadi ini beda. Tidak biasanya itu kan kalau kita ini kan satu arah misalnya gereja memberi, tapi ini sekarang enggak. Sekarang ini 2 arah, bisa berbagi dan orang juga bisa mendapat. Wah, bagus sekali ya jemaat LKPJ. Ini program recovery ya, dan ini tentunya untuk mereka yang betul-betul membutuhkan ya, untuk mereka yang belum pulih ekonominya, untuk mereka yang belum bisa bekerja seperti biasanya ya, untuk mereka yang penghasilannya juga mengalami gangguan, ketersendatan dan lain sebagainya. Wah, bagus sekali. Bagus. Karena ini tentunya juga mengajarkan kepada kita untuk tidak egois, ya, tidak egois. Ya.
ya, kita akan mengambil hanya yang memang kita perlukan, yang kita butuhkan saja. Memang disediakan, tetapi kita ingat orang lain, kita ngambil apa yang kita butuhkan saja, begitu, tidak egois. Ya. Dan catatannya apa? Catatannya adalah LKPJ itu tidak terus-menerus begitu, sehingga tidak membuat orang itu menjadi ketergantungan. Ya, tetapi ini nanti secara bertahap akan dikurangi sesuai dengan pemulihan. Nah, kalau makin pulih kan pasti akan dikurangi. Ya, itu sangat bagus sekali. Kan sifatnya kan ini hanya support ya, support pemulihan. Ini semacam percepatan untuk mereka yang masih tersendat ekonominya. Kalau yang ekonominya lancar-lancar aja, ekonominya yang sudah jalan dengan baik, ya bantu, mari bantu. Ya. Jangan ikut menadakan tangan. Itu persis ya, ada firman Tuhan di situ. Lebih bahagia memberi daripada menerima. Kisah 20 ayat 35. Ya, Kisah 20 ayat 35. Lebih baik bahagia memberi daripada menerima. Nah, jadi inilah nilai lebihnya LKPJ. LKPJ itu punya nilai lebih dibanding dengan program-program bantuan-bantuan yang seperti biasa-biasanya itu. Kelebihannya adalah ini dua arah, take and give. Lalu ini tidak membuat ketergantungan karena akan secara bertahap dikurangi. Lalu kemudian yang ketiga, melatih kepekaan supaya kita ini melihat kebutuhan orang lain juga, tidak mentang-mentang kita boleh ambil lalu kita ambil banyak enggak seperti itu. Bagus ya, saya sangat sepakat sekali ini dengan hal ini, dengan LKPJ ini atau dengan food bank ini. Dalam Alkitab juga ada loh hal yang seperti itu. Ingat nggak kisah Yusuf? Kisah Yusuf ya, dalam kejadian pasal 41. Kejadian pasal 41 ayat 48 dan seterusnya. Di sana kan diceritakan ya, selama masa kelimpahan Yusuf mengusulkan kepada Firaun. Untuk apa? Untuk mengumpulkan banyak bahan makanan. Jadi bahan makanan dikumpulkan. Ya. Hanya saja bedanya kita ya seperti Firaun. Kalau Firaun dikumpulkan banyak-banyak, lalu dijual. Nah, kalau kita tidak menjual, kita kumpulkan banyak-banyak untuk memberi, supaya kita bisa memberi. Itu mantap. Pasti saya rasa jemaat dan semuanya setuju. Ya, kita ada pergerakan dalam aksi sosialnya. Ya, dari pawon ASI, itu nasi, kebutuhan perut, kebutuhan yang mendesak. Lalu kemudian kita menjawab kebutuhan untuk memperpanjang hidup dengan sembako tadi. Lalu yang ketiga, terakhirnya dengan program LKPJ ini untuk recovery, percepatan ekonominya gitu. Ya, wah persis udah kayak jemaat mula-mula ini. Ya, tentunya harapannya, ya ini harapannya akan lebih banyak jemaat-jemaat yang memberi dari kelebihannya, sehingga kelebihannya dapat disalurkan. Dan bahkan mungkin lebih luas lagi, tidak hanya untuk jemaat-jemaat kita, tetapi juga untuk masyarakat luas. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari ya, ketika sesama kita di dalam kesulitan, tolonglah mereka sehingga mereka bisa kembali melihat kasih dan kebesaran Allah. Seperti pujian, ya, ada satu pujian yang syairnya sangat tepat ya, sebagai refleksi dari inti pengajaran pendiri gerakan Mennonite, Menno Simons. Ya, ini sangat pas dengan ayat kita tadi, ya, Galatia pasal 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung beban sesamamu. Iman Injili, kita nyanyi yuk. Ya, bentar ya, kita nyanyi lagu Iman. Bapak minum dulu kali, iya. kopinya nggak dingin. Kita nyanyi Iman Injili, Bapak Ibu. Iman juga boleh ikut ya. Iman juga boleh ikut kalau mau. Iman Injili yang murni takkan tidur, yang telanjang diberi sandang, yang susah dihiburkan, yang
satu, iman Injil yang murni. Terluka terus kami beban, dilayani dengan lembut, mencoba terus menjawab segalanya. Iman Injil yang murni takkan hidup, yang rancang iblis sangka, yang susah dihiburkan, yang lapar diberi makan, orang asing ditangguhnya. Dengan limpah kita terima, dengan senang kita memberi iman Injil yang murni. Berbuat baik pada yang jahat, mengasihi yang membenci, mencoba terus menjawab segalanya. Iman Injil yang murni takkan tidur, yang rancang diberi sandang, yang susah dihiburkan, yang lapar diberi makan, orang asing ditangguhnya. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, kalau pada saat ini kami boleh bersekutu dari rumah kami masing-masing secara berjejaring melalui online. Kami belajar tentang firman Tuhan untuk bagaimana sebagai anak-anak Tuhan kami menyikapi situasi sulit belakangan ini, khususnya terkait dengan pandemi COVID-19. Kami diingatkan oleh firman Tuhan untuk dapat hadir memberikan pertolongan bagi sesama kami, bertolong-tolongan menanggung beban sesama kami, sehingga orang lain di tengah-tengah kesulitan tetap dapat merasakan kasih dan kebesaran Tuhan. Kami bersyukur karena sebagai gereja kami terus berupaya untuk ikut ambil bagian meringankan beban sesama kami. Kami mohon kiranya Tuhan senantiasa menyertai untuk banyak hal yang akan kami lakukan ke depan. Satu hal Tuhan, semuanya itu kami akan lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan juga untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, segala hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau. Terimalah hormat kami dan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat menjadi bagian dari solusi. Stay home, stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati.